Halo teman-teman YouTube, memulai bisnis itu tidak mesti dengan modal yang besar ya. Dan untuk mendapatkan keuntungan yang besar juga tidak harus dengan modal yang besar. Bagi teman-teman yang hanya bermodal kecil pun kita juga bisa meraup keuntungan yang besar. Yang penting tahu cara dan strateginya. Nah, salah satunya di video kali ini saya akan share ide bisnis modal kecil dari tepung 1 kg harga 8.000 kita olah jadi cemilan lalu kita jual bisa jadi 120.000. Untuk tahu lebih detailnya dan yang mau cepat kaya, simak terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham ya teman-teman semua. Oke. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru mampir, salam. Ini saya gunakan tepung terigu merek CG3 sebanyak 1 kg ya, disabri harga 8.000 dan ditambahkan dengan tepung tapioka sekitar 4 sendok atau sekitar 60 gram ya teman-teman. Ini jangan lupa kita campur aduk dulu ya agar dia merata antara tepung segitiga dan tepung tapiokanya. Lalu saya tambahkan 4 sendok makan minyak goreng ya, ini supaya dia mudah kalis saja ya teman-teman ya, atau mungkin teman bisa ganti dengan margarin. Saya menggunakan minyak agar modalnya lebih ekonomis saja ya teman-teman. Terus jangan lupa aduk kembali agar minyaknya sudah tercampur merata. Saya tambahkan 2 sendok teh garam agar ada rasanya dan 2 sendok teh kaldu jamur ya agar terasa lebih gurih. Lalu diaduk kembali hingga tercampur rata bumbu dan kaldu jamurnya ya, agar nanti tidak separuh asin separuh gurih. Selanjutnya siapkan wajan untuk merebus, tuangkan air 600 ml ya. Siapkan 2 batang bawang perai atau bawang hijau ya teman-teman ya, jangan lupa dicincang atau dipotong-potong seperti ini aja ya. Nih. Terus 5 siung bawang putih, jangan lupa digoreng separuh matang dulu ya. Ini agar baunya lebih semerbak nih, aromanya benar-benar mantul. Tambahkan sedikit air, lalu di blender sampai benar-benar halus ya teman-teman ya. Setelah di blender sampai halus, lalu tuangkan ke dalam air tadi ya. Terus selanjutnya kita rebus sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, tuangkan ke dalam adonan tepung tadi ya. Tuangkan sedikit demi sedikit, jangan sampai kebanyakan air atau kekurangan air ya teman-teman ya, nanti hasilnya tidak sempurna. Oke, aduk gunakan tangan setelah dingin, jangan lagi panas-panas diaduk pakai tangan, nanti tangannya juga ikut meleleh. Dikucek-kucek terus ya teman-teman ya, seperti orang mencuci baju ini mah. Ini agak membutuhkan tenaga ekstra sih sedikit ya, namanya kita juga pemula ya, tentu kita tidak punya alat, jadi kita memang menggunakan tenaga, betul-betul tenaga. Ini saya bersihkan dulu mejanya teman-teman ya. Nanti ini mau saya pindahkan nih adonannya ke meja ini aja. Saya mau ngucek-nguceknya di atas meja ini aja nih agar lebih leluasa nih. Ini butuh tenaga ekstra sih sedikit, anggap aja nih ganti olahraga ya buat teman-teman yang jarang olahraga. Ini ibarat menyelam sambil minum air nih teman-teman, olahraga sambil cari duit ya. Badan sehat, kantong pun juga ikut sehat ya, kantong jadi tebal. Ini udah hampir kalis ya teman-teman ya, memang agak membutuhkan waktu ya kalau kita menggunakan tenaga manual, tapi semua nanti kerja keras akan terbayar ya dengan keuntungan yang gurih teman-teman. Jika sudah kalis, potong adonan menjadi beberapa bagian ya teman-teman ya. Lalu giling dengan alat seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya gunakan nomor 6 nih ukurannya untuk gilingan pertama.
Untuk gilingan selanjutnya saya gunakan ukuran yang paling tipis ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa setel ke ukuran yang paling tipis. Jika masih belum halus, teman-teman bisa ulangi beberapa kali hingga sampai benar-benar halus ya. Nah ini teman-teman setipis kertas ya. Karena dia kalis jadi dia tidak mudah sobek ya. Sangat tipis dan lentur banget ya teman-teman. Lalu saya potong ukuran lebarnya 1,5 cm, panjangnya kira-kira 3 cm ya teman-teman ya. Selanjutnya digoreng aja ya teman-teman. Ini kalau bisa gunakan minyaknya agak banyak ya. Kalau minyaknya agak banyak, apinya sedang, jangan terlalu besar agar tidak cepat gosong ya. Ini jika sudah warnanya berubah kuning kecoklatan dan gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi, ibaratnya sudah hening-hening aja ya, itu tandanya udah matang. Jadi diangkat aja lalu tiriskan. Selanjutnya saya akan tambahkan bumbu tabur ya, bumbu tabur balado. Karena di tempat saya nih yang pedas-pedas nih sangat laris ya, sangat banyak peminatnya. Jadi saya tambahkan bumbu tabur balado buatan sendiri ya, olahan rumahan. Oke, pengolahannya udah selesai. Step selanjutnya kita akan kemas ya keripik ini nih. Ini saya gunakan plastik PP bening ukuran 1527 ya, lebar 15, panjangnya 27 cm. Karena ini saya akan supply atau akan dijual di toko oleh-oleh dan supermarket, maka saya kemas dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. Untuk ukuran beratnya atau netonya ini sekitar 150 gram ya, 150 gram. Sebelum kita tutup kemasannya, ada satu tip lagi nih teman-teman. Ini daun jeruk yang udah digoreng lalu diremas sampai hancur kayak gini ya. Tambahkan sedikit saja ke dalam bungkusan cemilan ini nih. Ini akan menambah wangi dan aromanya ya. Aromanya nanti ketika orang membukanya itu semerbak sekali ya, harum. Selanjutnya step yang paling penting, tambahkan stiker ini agar orang bisa mengenali produk kita ya. Ini untuk mencetaknya tidak terlalu mahal ya teman-teman ya. Yang saya gunakan ini bahan biasa, itu harga cetak per lembarnya sekitar 8 ribuan ya. Nanti dapatnya sekitar 36 stiker ya. Jadi kalau kita kalkulasikan satu stiker itu biaya cetaknya sekitar 200 perak. Jadi menurut saya cukup ekonomis ya. Oke, selanjutnya kita pasang label expirednya ya, agar nanti pembelinya bisa tahu kapan ini produk expirednya. Ini saya pasang sekitar expirednya 3 bulanan aja ya teman-teman ya. Sebetulnya 5 bulan udah bisa sanggup tahan nih. Jadi saya pasang aja 3 bulan. Ini tidak sampai 3 bulan mah, 2 minggu udah habis kok di toko atau di supermarket. Sangat laris sekali. Jika teman-teman tidak punya label expired seperti ini, untuk pemula mungkin bisa gunakan kertas seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tinggal tempel. Nanti teman-teman tulis label expired ya. Ntar kalau udah putaran kedua atau udah banyak dapat untungnya ya tinggal beli aja ya. Oke teman-teman, ini sudah siap, sudah jadi. Sekarang kita tinggal antar, tinggal kita supply ke toko oleh-oleh atau ke supermarket yang akan kita tuju. Dari 1 kg tepung tadi harga 8.000, ini dapatnya 12 bungkus ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan taruh dengan harga 10.000. Nanti orang toko akan jual di harga 13.000 atau 15.000. Jadi dengan modal 8.000 tepung tadi itu dapatnya 12 bungkus. Saya jual 10.000, itu jadinya 120.000 ya teman-teman. Ini menurut saya cukup lumayan besar untungnya ya. Apalagi kalau teman-teman dengan modal tepung 800.000 itu bisa jadi 12 juta loh teman-teman ya.
jadi sangat besar sekali. Walaupun nanti tidak laku semua atau tidak habis semua dagangan kita, walaupun hanya separuh laku, kita masih tetap untung teman-teman ya. Ini potensinya sangat luar biasa. Oke teman-teman semua, produk keripangnya sudah sampai di toko oleh-oleh ya. Ini namanya keripang, bisa dibilang keripik pangsit atau keripik bawang rasa balado ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal duduk manis di rumah ya teman-teman, menunggu hasil ya. Luar biasa ini ide bisnis, walaupun cuma laku 30%, nanti kita masih tetap untung. Oke teman-teman semua, silahkan cobain di rumah. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Semoga resep ini bermanfaat. Semoga ini bisa jadi peluang buat teman-teman walaupun masih pemula di bidang usaha atau mau mulai usaha. Dan jika bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian resep ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.